Setiap kendaraan dan bangunan punya nilai, tapi apakah harga lelangnya mencerminkan nilai pasar yang sesungguhnya? Perbedaan inilah yang menjadi awal dari pencarian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mutira Makmur dengan NIM 2209015020101. Dalam skripsi ini, saya meneliti mengenai perbandingan harga transaksi lelang kendaraan dan properti di KPKNL Makassar dengan nilai pasar aktual tahun 2020 hingga 2024. Penelitian ini saya susun di bawah bimbingan Ibu Samira Dunakir, SE Embus PhD Akasi, dan Bapak Muhammad Kodri Alfairus S. Estat MA KTR. Lelang bukan hanya soal jual beli, tapi soal kepercayaan, keadilan, dan nilai yang seharusnya setara. Tanpa berpanjang kata, izinkan saya untuk memulai presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita berada pada slide pertama mengenai latar belakang. Bayangkan sebuah ruang lelang. Di sana, para peserta saling bersaing mengajukan penawaran tertinggi. Proses ini dikenal sebagai mekanisme lelang, sebuah cara penjualan aset yang adil, transparan, dan kompetitif. Di Indonesia, semua proses ini dikelola oleh KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang punya peran penting mulai dari meningkatkan penerimaan negara, mendukung perputaran ekonomi, hingga memastikan semua transaksi sah secara hukum. Di slide selanjutnya mengenai deviasi harga lelang dan nilai pasar aktual. Perbedaan antara harga transaksi lelang dengan nilai pasar aktual seringkali ditemukan. Deviasi ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti dinamika persaingan penawaran, kondisi spesifik objek lelang, hingga faktor psikologis yang memengaruhi keputusan penawaran. Isu sentral yang perlu dikaji lebih lanjut adalah sejauh mana harga lelang dapat mempresentasikan nilai pasar sesungguhnya, serta evaluasi terhadap efisiensi dan keadilan mekanisme lelang bagi seluruh pihak yang terlibat, baik penjual maupun pembeli. Tapi, kenyataannya, harga lelang sering kali berbeda dengan nilai pasar aktual, kadang lebih rendah, kadang tidak sesuai. Mengapa bisa begitu? Banyak faktor yang berperan seperti jumlah peserta yang terbatas, kondisi barang yang dilelang, bahkan faktor psikologis saat menawar. Pertanyaannya, apakah harga lelang benar-benar mencerminkan nilai pasar sesungguhnya? Selanjutnya mengenai studi terdahulu. Penelitian sebelumnya memberikan jawabannya. Misalnya menurut Marwan Amdar dan Muhammad Edi Purnawan pada tahun 2010, penelitian di KPKNL Kendari menunjukkan harga lelang properti cenderung lebih rendah dari pasar. Sedangkan menurut studi oleh DJKN di KPKNL Jember menemukan harga kendaraan roda 4 juga butuh penyesuaian agar mendekati kondisi pasar, terutama saat pandemi. Artinya, fenomena deviasi harga ini bukan hal baru, melainkan pola yang konsisten terjadi di berbagai daerah. Selanjutnya mengenai dinamika pasar di Makassar pada tahun 2020 hingga 2024. Makassar sebagai sentra pertumbuhan kawasan timur Indonesia menunjukkan dinamika pasar kendaraan dan properti yang signifikan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Makassar secara reguler menyelenggarakan lelang atas berbagai aset. Pada periode antara tahun 2020 hingga 2024 menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut, mengingat adanya perubahan kondisi ekonomi yang substansial. Perubahan ini meliputi fase kontraksi akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan nilai aset, diikuti oleh periode pemulihan ekonomi yang mendorong apresiasi harga. Fluktuasi kondisi makroekonomi ini berpotensi menyebabkan variasi deviasi harga lelang yang lebih kompleks. Intinya, dinamika pasar di Makassar sebagai pusat ekonomi di kawasan timur Indonesia. Pasar kendaraan dan properti di sini terus berkembang antara tahun 2020 hingga 2024. Kita melihat dua fase besar, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Masa kontraksi saat pandemi ketika harga aset jatuh dan masa pemulihan ekonomi saat harga kembali naik. Fluktuasi ini membuat perbedaan harga lelang dan harga pasar jadi semakin menarik untuk diteliti. Slide selanjutnya mengenai implikasi perbedaan harga. Dari ketiga perbedaan harga lelang, pasti kita akan berpikir, apa dampaknya? Nah, sedangkan bagi masyarakat, deviasi harga bisa menjadi peluang
untuk mendapatkan aset lebih murah, tapi di sisi lain ada risiko jika harga tidak sesuai nilai wajar. Sedangkan bagi pemerintah, selisih harga ini bisa mencerminkan kredibilitas KPKNL. Apakah lelang sudah berjalan efektif dan transparan? Dan secara lebih luasnya, penelitian ini membantu kita memahami bagaimana harga lelang ikut berkontribusi pada transparansi pasar. Selanjutnya mengenai fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada perbandingan antara harga transaksi lelang kendaraan dan properti yang dilaksanakan oleh KPKNL Makassar dengan nilai pasar aktualnya selama periode 2020 hingga 2024. Secara spesifik, analisis akan mengukur besaran deviasi harga yang terjadi, mengevaluasi signifikansi statistik dari perbedaan tersebut, serta mengidentifikasi tren perkembangan selisih harga dari tahun ke tahun. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah. Dari latar belakang itu, pertanyaan utama pun muncul. Sejauh mana perbedaan antara harga lelang kendaraan dan properti dengan nilai pasar aktual di KPKNL Makassar tahun 2020 hingga 2024? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, menganalisis tingkat perbedaan harga transaksi lelang dengan nilai pasar aktual. Kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan tren perbandingan harga lelang dengan nilai pasar aktual dalam kurun waktu yang sama. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tujuan penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menganalisis perbedaan antara harga transaksi lelang kendaraan dengan nilai pasar aktual tahun 2020 hingga 2024. Kedua, menganalisis perbedaan antara harga transaksi lelang properti dengan nilai pasar aktual tahun 2020 hingga 2024. Dan yang terakhir, mengenai mendeskripsikan tren perkembangan harga lelang dibandingkan nilai pasar pada periode penelitian. Pada slide terakhir, saya akan membahas mengenai manfaat penelitian. Penelitian ini tentu tidak berhenti pada angka. Bagi akademis, hasil penelitian bisa memperkaya literatur tentang lelang dan manajemen aset negara. Sedangkan bagi pemerintah, khususnya di KPKNL, penelitian ini bisa jadi masukan strategis agar proses lelang makin transparan dan kredibel. Dan bagi masyarakat, informasi ini bisa menjadi pertimbangan penting sebelum ikut lelang, supaya peluang dan risikonya lebih jelas. Sebagai penutup, harga lelang bukan sekedar angka. Ia adalah cermin dari dinamika pasar, kepercayaan masyarakat, dan transparansi pemerintah. Deviasi harga bisa membuka peluang, sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi. Dan pada akhirnya, penelitian ini mengajarkan satu hal, mengenai lelang bukan hanya tentang jual beli, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan, membangun transparansi, dan menciptakan nilai nyata bagi masyarakat. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, kebijakan lelang, dan pemahaman masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.